Pendiri Pedukuhan Mangir, yakni Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo, pernah terkena prank oleh Sunan Kalijaga saat sedang punya gawe menikahkan putranya. Ki Ageng Mangir Wonoboyo pun dibuat terperangah hingga tergopoh-gopoh, bahkan memohon ampun dan mengiba agar dijadikan muridnya. Kenapa Sunan Kalijaga harus melakukan prank? Lalu kenapa Ki Ageng Mangir Wonoboyo sampai merasa tertampar keras? Berikut kisah itu berdasarkan bapat Ki Ageng Mangir. Raden Wonoboyo merupakan putra Lembu Amisani, keturunan Raja Majapahit terakhir Brawijaya V. Ia diajak kedua orang tuanya meninggalkan pusat kerajaan Majapahit yang sedang runtuh. Dalam perjalanan, Raden Wonoboyo sempat diajak mampir ke rumah pamannya Betara Katong di Ponorogo. Di sini Betara Katong sempat mengajak ayahnya masuk Islam, tapi ditolak. Kemudian ia dan kedua orang tuanya melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga sampai di desa Dander, Gunung Kidul. Di desa itu, kedua orang tuanya tutup usia hingga Raden Wonoboyo terpukul dan akhirnya melanjutkan perjalanan sendirian ke arah barat. Raden Wonoboyo sampai di Goa Langse dan bertapa, serta mendapat wangsit berupa suara agar pergi ke arah barat laut menuju desa bernama Mangir di pinggir Kali Progo. Ia menurutinya hingga akhirnya menemukan desa Mangir. Disitulah ia membangun pedukuhan hingga akhirnya semakin ramai dan banyak masyarakat yang dengan sukacita tinggal di situ. Raden Wonoboyo kemudian menikah dengan putri seorang pengelana dari Juwana. Dari pernikahan itu, Raden Wonoboyo yang kemudian disebut Ki Ageng Mangir Wonoboyo memiliki putra yang tampan. Ketika dewasa, putranya dinikahkan dengan putri Ki Paker. Pernikahan putra Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini didengar oleh Sunan Kalijaga. Dia juga dengar bahwa Ki Ageng Mangir Wonoboyo ingin mempelajari Islam. Maka kesempatan ini dipakai Sunan Kalijogo untuk datang ke pesta pernikahan putra Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Pernikahan itu dilangsungkan begitu meriah. Tiang-tiang dibungkus kain dengan indah. 5 rancak gamelan ditata, 1 di pintu masuk, dan di pintu dalam masing-masing ada 2 rancak gamelan. Para tamu agung pun berdatangan dengan pakaian megah, sementara Sunan Kalijogo hadir dengan menyamar berpenampilan sederhana. Ia memakai destar wulung yang sudah usang, baju gadung amangkak, paning setsoner, keris kusi, dan berkain tuwuh selo. Sunan Kalijaga datang sendiri dan tak seorang pun menyapanya. Ketika makanan dihidangkan, Sunan Kalijaga tak makan hingga Ki Ageng Mangir Wonoboyo memperhatikannya dan mendatanginya. "Silahkan disantap hidangannya, Ki Bagus," kata Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Setelah berterima kasih, Sunan Kalijaga menyantap hidangan, 1 tumpeng nyaris habis. Tapi di mata para tamu, ia tak terlihat makan. Selesai makan, Sunan Kalijaga memberi sumbangan 3 bungkusan kecil. "Ki Ageng, saya menghaturkan panjurung tumbas sedah pemberian yang maha agung," kata Sunan Kalijaga kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo, yang maksudnya memberikan sekadar buat beli sirih. Ki Ageng Mangir Wonoboyo penasaran, lalu bertanya, "Ki Sanak, Anda siapa dan di mana rumah Anda?" Sunan Kalijaga yang menyamar itu pun menjawab, "Nama saya Dul Rajak. Saya tinggal di desa Sumatingal."
perkenankan saya mohon diri." Sunan Kalijaga langsung pergi. Setibanya di tempat sunyi, ia berganti pakaian melebihi pakaian para tamu di pernikahan itu. Kemudian ia membawa pengikut dan perlengkapan layaknya seorang demang. Destarnya bangun tulak dengan pinggiran keemasan. Bajunya beludru hijau dan memakai pelana emas. Ia memakai janur renda bangkol bersulam emas, kerisnya bersarung dengan dara wangsul. Tangkai kerisnya berhiaskan emas, sementara kainnya tambal lanoman. Diiringi pengikutnya, Sunan Kalijaga kembali ke pesta pernikahan putra Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Rombongan juga membawa panji-panji. Kehadiran Sunan Kalijaga langsung membuat terkejut semua tamu, apalagi Ki Ageng Mangir Wonoboyo sebagai tuan rumah. Gamelan langsung dibunyikan melantunkan gending barung kala ganjur, dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo tergopoh-gopoh menyambutnya. "Ki Sanak, Anda priyayi agung dari mana dan siapa nama Anda?" tanya Ki Ageng Mangir Wonoboyo. "Saya berasal dari Kembang Lampir dan nama saya Demang Melaya. Saya datang ke sini ingin bertemu denganmu," jawab Sunan Kalijaga yang mengaku Demang Melaya. Suguhan terbaik pun langsung disajikan. Dengan penuh hormat, Ki Ageng Mangir Wonoboyo mempersilahkan Ki Demang Melaya menyantapnya. Yang terjadi di luar dugaan. Ki Demang Melaya alias Sunan Kalijaga mengambil jenang dan diletakkan di destarnya. Jadah dimasukkan ke dalam bajunya. Kemudian rengginang disangkutkan di kerisnya. Semua perlengkapan pakaiannya diberi makanan. Ki Ageng Mangir Wonoboyo heran dan penasaran ingin tahu apa maksud orang itu. Ia pun bertanya, "Ki Sanak, kenapa? Mengapa Ki Sanak tidak makan dan malah meletakkan makanan di pakaian Ki Sanak?" Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai Demang Melaya itu langsung menjawab, "Bukankah yang Anda suguh pakaian saya?" Kemudian Sunan Kalijaga segera melepas pakaian kebesarannya dan menumpuknya lalu cepat-cepat pergi. Ki Ageng Mangir Wonoboyo semakin heran dan merasa tertampar, bahkan merasa disadarkan. Ia kemudian mengejar Ki Demang Melaya itu dan memohon ampun. Sunan Kalijaga pun bertanya kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo kenapa menyusulnya. Ki Ageng Mangir Wonoboyo pun mengatakan, "Hamba menghaturkan sembah bakti dan benar-benar bertobat. Hamba ingin berguru dan mengikuti semua kata-kata Ki Sanak. Jika kau sungguh-sungguh, aku akan memberi jalan. Selesaikan dulu tugasmu. Setelah menikahkan anakmu, susulah aku ke Kembang Lampir. Aku akan mengajarimu tentang ilmu rasa," kata Sunan Kalijaga yang langsung pergi meninggalkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Setelah menyelesaikan pernikahan anaknya, Ki Ageng Mangir Wonoboyo kemudian pamit kepada anaknya untuk pergi. Ia meminta putranya meneruskan tugasnya sebagai pemimpin pedukuhan Mangir. "Aku akan mencari guru di Kembang Lampir. Aku tak akan pulang sebelum bertemu dengannya. Aku ingin mencari kesempurnaan hidup." Demikian pamitan Ki Ageng Mangir Wonoboyo kepada putranya. Meski dengan berat hati, anaknya menuruti kata-kata ayahnya dan memimpin pedukuhan dengan gelar Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir kedua inilah yang nanti menurunkan putra bernama Jaka dan menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Mangir. Jaka Mangir ini nantinya akan menikahi putri Raja Mataram, Panembahan Senopati. Kembali ke kisah Ki Ageng Mangir Wonoboyo, ia akhirnya sampai di Kembang Lampir dan keadaannya sepi. Hanya ada surau dari bambu dan padasan untuk wudhu.
Sunan Kalijaga menepati janjinya dan menemui Ki Ageng Mangir Wonoboyo di Kembang Lampir. Ia kemudian mengajarkan ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Setelah dirasa Ki Ageng Mangir Wonoboyo menguasai ilmu yang diajarkan, Sunan Kalijaga pun pamit. Sebelumnya, ia memerintahkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk bertapa di Goa Plawangan dan mengabdi kepada Tuhan. Kelak, kau akan mendapatkan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa berupa senjata yang sangat ampuh. Siapapun yang terkena senjata itu, sekalipun sakti, pasti akan mati, kata Sunan Kalijaga, kemudian pergi. Setelah di Goa Plawangan, Ki Ageng Mangir Wonoboyo melanjutkan pertapaan di Gunung Merbabu. Disinilah ia mendapatkan anugerah seperti diceritakan Sunan Kalijaga berupa pusaka tombak baru Klinting. Tombak sakti itu kemudian diwariskan kepada anaknya, lalu diwariskan lagi kepada cucunya Jaka Mangir. Dengan senjata itu, Ki Ageng Mangir ketiga berani menantang Panembahan Senopati dengan tak mau tunduk kepada Mataram.